sadar bahwa kita ini bukan orang benar. Kita ini orang berdosa. Nah, orang berdosa dia butuhkan apa? Orang berdosa itu butuh juru selamat. Orang berdosa itu nggak butuh agama. Kira-kira agama Kristen bisa selamatkan kita dari dosa nggak? Nggak. Saya mau bilang begini, sebaik apapun agama Kristen, sekali lagi, sebaik apapun agama Kristen itu tidak mampu menyelamatkan manusia dari dosa. Kenapa? Karena agama itu adalah wadah yang dibuat oleh manusia. Nah, kalau wadah yang dibuat oleh manusia berarti terbatas dong. Nggak mampu selamatkan kita dari apa? Dosa. Tokoh agama boleh banyak di muka bumi ini. Baik tokoh agama dari Buddha, Hindu, Kristen, Konghucu, Islam, baik banget mereka. Baik banget mereka. Tapi kira-kira tokoh agama bisa selamatkan kita dari dosa nggak? Hah? Nggak bisa. Saya sebagai seorang pelayan, tapi saya nggak punya kuasa, nggak punya kemampuan untuk selamatkan Bapak Ibu Saudara dari dosa. Nggak mampu saya. Nabi Musa ada di dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, ada semuanya di Alkitab, ada di Taurat, ada di Al-Quran. Tapi saya mau bilang, sebaik apapun Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, mereka gak akan pernah bisa selamatkan kita dari dosa. Gak akan pernah bisa. Bahkan agama Kristen, ya, itu gak akan bisa selamatkan kita dari dosa. Makanya saya mau bilang begini, bahwa sekalipun agama saya agama Kristen di KTP, tapi saya gak bangga dengan agama Kristen. Kenapa? Karena agama Kristen itu hanya wadah. Agama Kristen itu gak akan bisa selamatkan saya dari dosa. Nah, surat Roma bilang begini, karena semua orang berbuat dosa, karena itu semua orang kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa, sehingga manusia kehilangan kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan Allah? Salah satu kemuliaan Allah itu begini, ya. Orang lukai kita, orang kecewain kita nggak tersinggung. Orang mau ngomongin kita kafir, biarin aja. Manusia sebaik apapun tidak memiliki hak untuk berkata bahwa orang yang tidak sekeyakinan, seiman dengan dia itu adalah apa? Kafir. Bapak Ibu Saudara nggak bisa berkata kalau saya kafir, karena Bapak Ibu Saudara nggak punya kemampuan dan kesanggupan. Makanya saya mau bilang bahwa Allah itu ciptakan kita itu sama berharganya. Sama-sama bilang kita ini sama berharga. Sekalipun kami tinggal di kota, Bapak Ibu Saudara tinggal di pelosok pedesaan atau kampung, Bapak Ibu Saudara mau bertani atau sebagai pengusaha, sama-sama di hadapan Tuhan ini kita berharga dan berarti. Amin. Makanya kita nggak punya hak untuk bilang begini, kamu orang berdosa, saya orang benar. Saya yang pantas masuk surga, kamu masuk di dalam neraka jahanam. Kita nggak punya kuasa. Bilang samping kiri kanannya, kamu nggak punya kuasa. Kamu nggak kuasa. Orang yang tidak seiman dengan saya nggak bisa bilang dia bahwa dia adalah kafir. Nggak punya kuasa saya. Orang yang tidak seagama dengan saya nggak bisa bilang bahwa dia akan hidup di dalam neraka jahanam. Nggak bisa. Karena yang bisa menilai dan mengukur kita itu adalah Tuhan Allah. Di dalam pengadilan, yang memutuskan seorang tahanan dikurung 3 tahun atau dibebaskan itu siapa? Di dalam persidangan, yang memutuskan apakah tersangka atau terdakwa dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atau dibebaskan itu siapa? Hah? Apakah presiden? Presiden mampu nggak memutuskan bahwa orang ini harus dihukum 20 tahun dan dibebaskan? Punya wewenang? Sekalipun presiden adalah tokoh terkemuka nomor 1 di Indonesia, tapi dia nggak punya hak memutuskan orang ini di penjara 20 tahun atau dibebaskan. Di akhir zaman akan turun ke muka bumi ini untuk mengadili orang yang benar dan orang yang salah, logikanya. Berarti siapa yang pegang kuasa menentukan kita surga dan neraka?
Apakah tokoh-tokoh agama? Apakah pendeta? Apakah nabi? Yang terkemuka dunia dan akhirat, dia yang punya kuasa. Amin. Makanya saya mau bilang begini, bahwa semua kita yang duduk sore hari ini adalah orang berdosa. Saya pun juga orang berdosa. Semua kita ini adalah orang berdosa. Coba lihat samping kiri kanan, apakah ada orang benar di sini? Ayo saya mau tanya, kalau ada di sini orang benar, boleh dia keluar dari ruangan ini. Karena begini, dia nggak perlu dengar lagi ceramah. Ayo, kalau siapa di sini merasa bahwa dia adalah orang paling benar, dia nggak perlu lagi dengar ceramah dari saya. Apakah di sini Bapak Ibu Saudara, siapa yang boleh angkat tangannya? Ya, siapa di sini yang menurutnya dia adalah orang paling benar di Sumedang? Ayo. Ayo, yang paling benar di Google siapa? Ayo, ada Pak Odi? Nggak ada, oke. Yang paling benar di Indramayu siapa? Boleh angkat tangannya? Enggak ya? Oke, berarti dia samping kiri kanannya begini. Ternyata sama ya kita orang berdosa. Sama ya kita orang berdosa. Bilang samping kiri kanannya, bilang begini, sesama orang berdosa jangan sombong. Ada yang tersinggung nggak mau terima. Aku bilang apa? Udah, sesama orang berdosa jangan sombong. Sesama orang berdosa itu jangan apa? Sombong. Kenapa jangan sombong? Karena begini. Surat Roma 6 ayat yang ke-23 berkata bahwa upah dosa itu adalah maut. Nah, perhatikan ya. Saya bilang samping kiri kanannya, dosa tuh nggak enak. Dosa tuh nggak enak. Ujung-ujungnya tuh maut. Tapi buat dunia dosa itu nikmat. Saya mau tanya, nikmat mana? Nikmat hidup benar atau nikmat dosa? Jujur aja. Mama Rizky mengakui. Yang lain tertawa itu karena nggak mau ngakui. Yang lain diam itu berkata, oh ternyata saya penikmat dosa. Jujur aja. Selingkuh kira-kira nikmat nggak? Nikmat. Siapa yang bilang selingkuh tuh nggak enak? Enak banget. Nikmat. Kalau nggak nikmat, mana mau orang di Bandung sana sampai hamili 21 santriwati anak-anak. Hah? Dosa itu apa? Nikmat. Kita menganggap bahwa itu dosa paling berat. Jadi perzinahan itu adalah dosa paling kecil, paling berat. Kita ngata-ngatain orang yang ada di sekitar, anjing, kambing, monyet, kecoa, tikus, itu juga apa? Dosa. Gampang kecewa, gampang terluka, itu juga apa? Dosa. Nah perhatikan, surat Roma bilang begini, karena kita semuanya adalah orang. Berarti di sini bukan tempat panitia penghuni sorga. Apakah di sini adalah tempat panitia penghuni sorga? Nggak ada kan? Berarti kita di bawah semua kita adalah orang berdosa. Nah kalau kita sadari bahwa kita adalah orang berdosa, yang kita perlukan adalah juru selamat. Yang kita butuhkan itu adalah juru selamat. Alkitab berkata, kitab suci berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan? Kemuliaan itu bicara tentang kualitas hidupnya Allah. Kualitas hidupnya Allah itu ditaruh di dalam diri kita. Nah kalau orang tidak memiliki kualitas hidupnya Allah, dia akan gampang kecewa, gampang terluka, dan gampang mengkafir-kafirkan orang. Kalau kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa, sesama orang berdosa jangan saling mendahului. Itu kalau terus. Sesama orang berdosa jangan saling sikut menyikut. Upah dosa itu adalah apa? Maut. Orang kerja dapat upah. Orang ngangon dapat upah. Orang bertani dapat upah. Panen gagal atau berhasil
tetapi itu jadi upah dari kerjanya. Kita tanam padi, kita akan tuai jagung. Amin? Enggak. Enggak. Beda. Kalau ini pohon, ini terbuat dari pohon pisang, tapi rantingnya dari Bambu. Ini palsu. Ya, jadi saya mau titip pesan buat teman-teman begini. Jangan alergi dengan pohon cemara. Kalau alergi dengan pohon cemara, orang lupa pohon pisang dari pohon natal. Nah, kalau orang alergi dengan pohon pisang, pohon natal, ya udah kemana-mana jangan lihat pohon pisang. Oh ternyata pohon pisang, pohon natal. Saya mau bilang begini, Yesus itu datang, Isa Al-Masih datang bukan untuk orang Kristen, bukan untuk golongan atau suku tertentu atau kelompok tertentu. Karena Yesus itu datang ke dunia hanya mencari orang yang terhilang, menyelamatkan orang berdosa. Itu tujuannya. Yesus tinggalkan sorga, turun ke bumi. Karena dia yang punya sorga, makanya dia turun ke bumi. Supaya apa? Dia waktu mau kembali kita ke sorga, ya kita ke sorga, nggak ke tempat lain. Tapi kalau orang yang nggak pernah ke sorga, terus dia berkata bahwa aku adalah jalan yang lurus, jalan kebenaran, jalan yang hidup. Kira-kira Bapak Ibu Saudara mau percaya nggak? Mau percaya nggak? Enggak. Karena dia yang punya sorga, dia yang punya tempat itu, makanya dia turun ke muka bumi ini, dia lahir, kasih tahu semua orang berdosa bahwa yang punya sorga itu adalah. Di sore hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua, sadar bahwa kita ini adalah orang berdosa. Kalau orang berdosa memerlukan keselamatan. Ingat, orang berdosa itu bukan memerlukan agama. Sekali lagi ya. Orang Kristen yang berdosa, yang bersalah, berbuat jahat tidak memerlukan agama Kristen. Kenapa? Karena agama Kristen itu hanya sekedar wadah yang dibuat oleh manusia, terbatas, nggak punya kuasa apa-apa. Waktu kita sakit, kita berdoa, agama Kristen tolong sembuhkan saya. Nggak akan terjadi. Karena agama itu adalah apa? Wadah yang dibuat oleh manusia. Tapi waktu kita sakit, kita langsung sama Tuhan. Kenapa? Karena yang punya kesembuhan, yang punya kesehatan adalah Tuhan. Pilih mana? Pilih wadah atau pilih langsungnya? Hah? Pilih wadah atau yang langsung? Kalau saya nggak mau buang-buang waktu. Hidup udah susah. Dompet makin hari bukan makin gemuk tetapi makin kempes, ya kan? Saking kepikiran panen gagal, mau tanam apa, modal dari mana, akhirnya depresi. Bukannya kita tambah gemuk tetapi tambah kurus. Sebentar lagi akan selesai, ya udah putuskan. Kalau saya nggak mau buang-buang waktu. Saya nggak mau buang-buang waktu. Saya nggak cari wadah, tetapi yang saya cari adalah pribadi. Bilang samping kiri kanannya, mau cari wadah atau cari pribadi? Yang menyelamatkan kita itu adalah pribadi, bukan wadah. Sekali lagi ya, yang menyelamatkan kita itu adalah pribadinya Allah, bukan wadah. Karena wadah agama Kristen itu bukan menciptakan manusia. Agama tidak menciptakan manusia, tapi agama itu dibangun oleh manusia. Sekali lagi, pilih mana? Mau pilih pribadi pemilik hidup kita atau pilih wadah? Yang menyelamatkan kita dari dosa sederhana, pribadi, Allah yang menciptakan kita. Kalau saya sakit, saya nggak harus cari-cari agama. Cukup saya duduk di kamar, saya berdoa, saya terhubung sama sang pemilik hidup saya mendapatkan kesembuhan. Daripada saya datang kepada wadah. Orang berdosa memerlukan keselamatan. Orang berdosa itu memerlukan keselamatan. Keselamatan tidak ada di dalam agama apapun. Sekali lagi ya, keselamatan tidak ada di dalam agama apapun. Karena agama tidak pernah menyelamatkan manusia dari dosa. Agama nggak sanggup, agama nggak punya kuasa, agama nggak mampu. Sebaik apapun agama Kristen itu nggak bisa selamatkan manusia dari dosa. Sekali lagi, jangan bangga dengan agama Kristen. Karena kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya memang wajar status kita harus jelas. Agama atau kepercayaan kita adalah masing-masing. Makanya ada di dalam KTP ada yang beragama Buddha, Kristen, Hindu, Konghucu, Islam. Itu gak masalah. Mau Katolik itu gak jadi masalah. Karena buat Tuhan itu gak penting.
Buat Tuhan tuh agama nggak terlalu penting. Kenapa? Agama tuh nggak punya kuasa selamatkan manusia dari dosa. Yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa hanyalah pribadinya Allah. Makanya dia rela turun ke bumi, lahir menyerupai manusia supaya selamatkan kita dari dosa. Saya nggak akan lama-lama, saya akan akhiri dengan Yohanes 10 ayat 10 berkata seperti ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Saya akan akhiri dengan ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Menuju kepada pribadi Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus datang supaya mereka mempunyai hidup. Mereka di sini bukan orang yang beragama Kristen. Sekali lagi ya, boleh disingkir. Perhatikan. Aku di sini Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus datang supaya apa? Mereka mempunyai hidup. Mereka di sini bukan orang yang beragama Kristen. Tetapi mereka di sini adalah apa? Semua orang berdosa. Jadi Yesus Isa Al-Masih itu, Yesus Kristus datang untuk semua orang berdosa supaya apa? Semua orang berdosa ini mempunyai hidup yang kekal. Dan mempunyainya dalam segala apa? Segala kelimpahan. Kalau di dalam surat Kisah Rasul berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang mampu menyelamatkan manusia dari dosa. Hanya ada satu nama yang memberikan keselamatan, yaitu adalah Kristus Yesus Tuhan. Makanya di surat yang lain berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang ke sorga kalau tidak melalui aku. Orang bertanya-tanya, mana jalan yang lurus? Mana jalan yang lurus? Mana jalan yang lurus? Yesus penyelamat hidup orang berdosa. Yesus datang bukan untuk kelompok tertentu, golongan tertentu, tetapi Yesus datang untuk semua orang berdosa. Ingat, penyelamat hidup orang berdosa. Kalau hanya sekedar menjadi penyelamat, manusia pun juga bisa. Waktu itu ada yang namanya Rudi. Sakitnya dia sakit apa? Ayan ya. Tiba-tiba kambuh, jatuh ke dalam sungai. Yang jadi penyelamat buat Rudi waktu itu siapa? Yosef ya? Yosef. Yosef bisa berenang nggak? Nggak bisa. Berarti begini. Rudi sebenarnya waktu itu harus mati. Tetapi karena ada penyelamat namanya siapa? Yosef. Akhirnya Rudi diselamatkan, Rudi hidup sampai hari ini. Tapi hari ini dia gak ikut Natal karena lagi urusan yang lain. Orang tenggelam di laut dalam beberapa waktu bisa diselamatkan oleh penyelam atau penjaga laut. Jadi begini, kalau kita hanya sekedar selamat, orang yang ada di sekitar kita bisa jadi penyelamat buat kita. Tetapi soal dosa, orang yang ada di sekitar kita nggak akan pernah mampu selamatkan kita. Soal dosa, nggak ada satu manusia pun juga yang bisa selamatkan kita. Itu soal dosa. Kalau hanya sekedar hidup, sekedar nyawa, orang yang ada di sekitar kita bisa menjadi penyelamat. Tetapi soal dosa, sekali lagi, soal dosa tentang dosa, nggak ada satu manusia di muka bumi ini, bahkan tidak ada satu tokoh agama sebaik apapun yang akan mampu menyelamatkan kita dari dosa. Saya akan tutup dengan satu kisah ilustrasi seperti ini. Kira-kira nih, saya berjalan di tengah hutan belantara tanpa ada orang lain. Tanpa saya sadari, saya menginjakkan kaki saya di satu tanah yang basah, dan ternyata tanah itu adalah lumpur hidup. Saudara, kalau kita terjebak di lumpur hidup, semakin kita bergerak, kita akan semakin Terisap. tenggelam. Semakin kita bergerak, semakin kita tenggelam. Oke, logikanya, waktu saya tenggelam, saya teriak tolong, 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 nggak ada yang bisa tolong saya. Tiba-tiba ada satu tokoh agama datang. Lu mau selamat? Iya, saya mau selamat. Kamu harus berbuat baik dulu.
Kamu harus tolong orang dulu. Pertanyaan saya, kira-kira nih, orang yang ada di dalam lumpur, bergerak sedikit hampir tenggelam, terus disuruh untuk tolong orang, masuk logika nggak? Enggak. Nyambung nggak? Enggak. Kita yang udah tenggelam, disuruh untuk tolong orang dulu supaya kita Selamat. nggak nyambung, nggak bisa. Karena kita semakin bergerak, kita akan semakin tenggelam. Akhirnya tiba-tiba tanpa kita sadari, ada satu sosok pribadi datang bilang begini, kamu mau selamat? Iya, saya mau selamat. Tolong saya. Kalau saya bergerak, saya langsung tenggelam. Kamu percaya? Iya, saya percaya. Pribadi ulurkan tangan. Kamu percaya? Percaya. Pegang tangan saya. Dia angkat kita keluar dan selamat. Seperti itu yang namanya kisah. Kasih karunia diberikan buat kita itu dengan cuma-cuma. Keselamatan diberikan dengan cuma-cuma. Ingat, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pencuri itu bicara tentang iblis dengan berbagai macam tipu daya berkedok, agama, kepercayaan, dan keyakinan. Tetapi ujung-ujungnya membinasakan. Kalau belum dapat jodoh, datang ke pohon beringin. Kalau belum dapat jodoh atau panen berhasil, datang ke kuburan. Oh, kakek, nenek, saya mau tanam. Berkahi ya, supaya hasil terong saya berhasil. Itu bukan kita ngomong sama Tuhan. Kita ngomong sama siapa? Ngomong sama setan. Nah, itu tipu daya. Jadi kalau sakit jangan datang ke dukun, amin. Kalau sakit juga jangan datang ke orang pintar. Dia bukan orang pintar. Itu sebenarnya dia orang yang membodoh-bodohin kita. Coba kita datang ke dukun. Dia sakit, dia lari kemana? Coba dukun kalau sakit. Hah? Dukun sakit. Nih, kita sakit, kita datang ke dukun. Katanya orang pintar. Oke. Nah sekarang pertanyaan saya. Kalau dukun ini sakit, dia larinya kemana? Kemana? Oke, pertanyaan saya. Kalau begitu orang yang datang ke dukun bego atau bodoh? Jangan tertipu, ini iblis, ini pencuri. Mana ada pencuri mau datang ke rumah kita mau merampok terus dia kasih tahu, mana Mak Acot? Saya kirim undangan dulu. Mana Mak Acot? Tanggal 16 Desember pukul 14. Jangan tidur ya. Saya mau datang merampok harta kekayaan yang Mak Ana dan Mak Acot miliki di dalam buku. Ada pencuri yang datang dia kasih undangan dulu baru dia datang? Ya. Ada nggak? Ya. Ada. Namanya pencuri datangnya tiba-tiba nggak kasih kabar. Itu datang tiba-tiba nggak enak. Nah, pencuri ini juga bisa bicara tentang maut dan kematian. Saya mau tanya, siapa di sini orang pintar, orang hebat? Oke lah, semua di sini orang pintar, orang hebat. Saya orang yang masih belajar lah. Berarti semua Bapak Ibu Saudara adalah orang pintar, orang hebat. Saya masih belajar. Oke, pertanyaan saya, bisakah kita tahu setelah kita acara ini 3 jam kemudian kita akan ngalami apa? Bisakah kita tahu? Bisa nggak kita tahu? Berarti kita deal bahwa semua kita yang ada di tempat ini nggak tahu kalau 3 jam setelah acara ini kita nggak tahu kita mau jadi apa atau mau alami apa. Kita simpulkan bahwa begini, sepintar apapun kita, sepandai apapun kita, sekuat apapun kita, tetap kita ini terbatas. Maut dan kematian bisa datang kapan saja, bisa menimpa siapa saja. Bencana, musibah, dan malapetaka yang ditunggangi oleh iblis bisa datang kapan saja dan menimpa siapa saja. Gunung Semeru meletus. Dia nggak pandang mau agama Kristen, agama Islam, agama Hindu, agama Buddha. Pokoknya dia tumpahin aja awan panas. Mau mati atau hidup, mau lari atau mau apa tuh, mau peluk mama atau tetap tinggal di dalam rumah, dia nggak ada kasihannya. Saya mau bilang bahwa malapetaka, bencana, dan musibah itu nggak ada kasihannya. Waktu dia datang ke Gunung Semeru, ada anak yang namanya Sumini peluk mamanya. Kita lewat aja ya.
Ini jangan mati dulu. Kita lewat aja ke orang, ada bebek tuh. Lihat kan di berita, ada bebek, bayangin manusia sama bebek. Manusia yang disayang sama anaknya, peluk, tapi meninggal. Bebek, entok. Tadi malam kita panggang, yang lebih berharga mana, manusia atau bebek? Nyawa. Manusia lebih berharga. Tapi bebek diizinkan Tuhan hidup, hanya kakinya doang nganyangkut di awan panas, dicongkel-congkel sama penyelam. Saya mau bilang begini, sepintar sehebat apapun kita nggak akan pernah tahu musibah, malapetaka dan bencana itu datang. Bisa datang kapan saja dan menimpa siapa saja. Berarti begini, kita terbatas. Umur kita terbatas, usia kita terbatas. Karena itu jangan buang-buang waktu. Bilang sampai kiri kanannya, jangan buang-buang waktu. Jangan buang waktu. Jangan sampai waktu itu datang, kita nggak dapat kebahagiaan di dalam keselamatan. Makanya surat Yohanes 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Yang memilih, karena semua manusia yang ada di muka bumi ini tidak punya kuasa untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Mari sama-sama saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau datang, kita mau gerakan hati kita, kita mau tutup mata kita, kita mau bilang sama Tuhan, semua kita ini berharga. Semua kita yang hadir pada sore hari ini membutuhkan keselamatan. Siapapun kita adalah orang berdosa. Kami orang berdosa dan kami sadar bahwa kami nggak luput dari salah dan dosa yang kami buat. Lewat pikiran kami, perkataan kami, cara hidup kami, dan karakter hidup kami. Kadang kami menghakimi yang lain bahwa yang lain itu tidak pantas di hadapan-Mu ya Allah. Yang pegang kunci sorga. Kami merasa bahwa kami yang punya kunci pintu sorga. Firman Tuhan datang buat kita semua. Ternyata kita semua ini adalah orang berdosa. Tidak ada satupun kita yang hadir sore hari ini adalah orang yang sempurna, lebih sempurna dari yang lain, lebih pantas, lebih layak dari yang lain. Bahkan saya sebagai pelayan, saya juga adalah orang berdosa yang membutuhkan keselamatan dan kisah, yang membutuhkan keselamatan dari Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, pejamkan matamu, jangan lihat samping kiri kanan. Kalau engkau menyadari bahwa engkau adalah orang berdosa dan engkau memerlukan pribadi Allah, bukan wadah yang dibuat oleh manusia. Kalau engkau memerlukan pribadi Allah yang menyelamatkan engkau dari dosa, mari buka kedua tanganmu. Jangan lihat samping kiri kanan. Yang rela hati, yang tulus hati, tidak dengan terpaksa. Engkau merasa bahwa engkau orang berdosa, engkau banyak salah, perkataanmu banyak melukai, menyakiti istri, suami, anak-anak. Engkau menghakimi yang lain. Engkau merasa bahwa engkau berdosa, engkau bukan orang benar. Hari sore hari ini, yang engkau perlukan adalah pribadi Allah, bukan wadah. Yang engkau butuh adalah penyelamat hidupmu, bukan wadah. Buka kedua tangan. Ada yang mau menangis, biarkan air matamu. Karena Tuhan, karena Allah berkata bahwa air matamu Tuhan tampung. Karena air mata penyesalan akan dosa-dosa itu berharga dan berarti. Kalau kita menangis di hadapan manusia, mereka tidak peduli dengan air mata kita. Tapi kalau kita menangis karena penyesalan atas dosa-dosa kita, air mata kita diperhitungkan oleh Tuhan. Mari buka kedua tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang buka kedua tanganmu, pejamkan matamu dan engkau akan didoakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang rindu untuk didoakan sore hari ini, Bapak Ibu Saudara, siapapun engkau yang rindu untuk didoakan sore hari ini, yang
pribadi Allah, bukan wadah. Yang memerlukan keselamatan supaya dosa-dosamu diampuni. Yang rindu untuk didoakan, boleh langkahkan kakimu ke depan dan kami akan mendoakan engkau. Keselamatan tidak bicara soal agama. Dosa itu tidak bicara soal agama. Dosa itu bicara soal hubunganmu dengan Tuhan. Dosa itu bicara soal kekekalan. Apakah engkau akan tinggal di dalam surga bersama dengan Tuhan, atau di dalam neraka bersama dengan iblis dan pengikut-pengikut? Yang rindu untuk didoakan sore hari ini, boleh langkahkan kakimu ke depan dan kami akan mendoakan engkau. Kami akan